Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kuliah ekonomi teknik, masih dengan Budita. Hari ini pembahasannya lanjutan dari yang kemarin, yaitu benefit cost ratio. Seperti yang mungkin kalian bisa baca di buku modul yang sudah Budita kasih ke kalian masing-masing. Nanti bisa diobrak-abrik ya bukunya, dibaca lagi, nanti boleh ditanyakan jika ada pertanyaan. Oke, Budita jelaskan dulu terkait dengan benefit cost ratio. Jadi metode benefit cost ratio sebenarnya sebagai kontrol dari metode net present value dan annual equivalent yang sudah kita bahaskan sebelumnya. Jika di materi sebelumnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Nah, metode benefit cost ratio ini merupakan metode yang sering digunakan pada tahap evaluasi awal perencanaan dalam rangka untuk memvalidasi apakah nanti hasil evaluasinya yang sudah dia lakukan visible atau tidak, maksudnya layak atau tidak. Jadi metode ini tuh merupakan metode pelengkap dari dua metode yang di atasnya untuk kemudian melihat apakah evaluasi proyek yang dilakukan itu menghasilkan manfaat atau malah menyebabkan banyak kerugian kepada pihak engineer begitu ya, atau pada pemodal. Maka harus dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisa BCR ini. Nah, adapun rumusnya ada dua kan di situ ya, ada BCR dan ada BCR yang dilakukan pada tahap present, itu rumusnya berbeda dengan tahap annual. Jadi untuk tahap yang present itu rumusnya BCR sama dengan PWB per PWC. Kalau kita kembali ke materi net present value, di situ ada PWB ya, present worth of benefit, dan PWC present worth of cost. Jadi analisa ini dilakukan pada tahap present, jadi dihitungnya di awal gitu. Untuk yang BCR yang EUAB per EUAC itu diambil dari perhitungan annual equivalent. Nah, kalau ini hitungannya sebaran data ya. Jadi misalnya di situ ada investasi di periode 0, itu akan disebar ke periode di belakangnya begitu sampai besaran N gitu ya. Nah, untuk kriteria keputusannya, maka apakah suatu perencanaan investasi itu layak untuk dilakukan atau tidak, maka ada dua pertimbangan ya. Jika BCR-nya lebih dari 1, maka investasi tersebut layak. Jika BCR-nya kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak kemudian dilakukan. Sebagai contoh, ini mengambil contoh dari materi annual equivalent. Kita bacakan dulu. Untuk pengembangan perusahaan, PT Angin Berembus merencanakan investasi baru senilai 1.200 juta rupiah dengan perkiraan pendapatan mulai tahun kedua sampai tahun ke-7 sebesar 400 juta rupiah. Setelah itu mengalami penurunan gradien sebesar 15 juta rupiah. Seperti yang kita ketahui gitu kan ya, bahwa
Nilai gradien ini menunjukkan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Nah, nanti kita gambarkan di grafik. Ya. Kemudian kita lanjutkan, sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 50 juta rupiah dan selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah. Di samping itu ada pendapatan lamsam pada tahun ke-6 sebesar 300 juta dan biaya overhaul 100 juta di tahun ke-7. Maka evaluasilah rencana tersebut dengan menggunakan metode benefit cost ratio. Nah, seperti yang tadi Bu Dita jelaskan ya. Nah, di sini ada nilai investasi sebesar 1.200 juta rupiah. Kemudian pada tahun kedua sampai tahun ke-7 bisa lihat di grafik ya. Itu ada pendapatan atau benefit sampai tahun ke-7 ya, sebesar 400 juta rupiah. Gitu ya. Nah, di mana yang setelah itu berarti tahun ke-8 sampai ke 12 itu mengalami penurunan sebesar 15 juta rupiah. Jadi di sini ada garis lurus ya. Nah, ini per tahunnya turun 15 juta rupiah. Dikurangi 15 juta, dikurangi 15 juta dan seterusnya. Itu ya. Nah, kemudian sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 nih ya. Biaya operasional sudah keluar, berarti ada cost di situ sebesar 50 juta rupiah. Dan selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah. Nah, di tahun kedua sampai selanjutnya mengalami peningkatan 10 juta rupiah. Berarti sini 60, 70, 80, 90 dan seterusnya ya. Nah, kemudian umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah. Di sini ada nilai sisa 500 juta rupiah di tahun ke-12 ya. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 5 juta rupiah. Di samping itu ada pendapatan lamsam pada tahun ke-6. Di sini ada pendapatan lamsam pada tahun ke-6 sebesar 300 juta rupiah dan biaya overhaul pada tahun ke-7 100 juta rupiah di sini ya. Maka bagaimana evaluasi benefit cost ratio-nya ya? Nah, untuk menganalisa dengan metode PWB dengan dengan perhitungan waktu present ya. Nah, di sini ada annual benefit-nya. Annual benefit itu kan kalau kita lihat di grafik di sini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi putus. Jadi kemudian pada PWB di sini kita menghitung nilai-nilai benefit di masa present ya. Jadi awal masa perhitungan. Yang pertama di sini ada annual benefit, kemudian ada nilai gradien dari tahun ke-7 dan seterusnya. Kemudian ada nilai lump sum di tahun ke-6, kemudian ada nilai sisa di akhir tahun. Kita masukkan ya untuk benefitnya ada di situ. Nilai benefit kenapa rumusnya seperti ini? Jadi karena kan benefitnya itu di tahun kedua sampai tahun ke-11 ya. Nah, nilainya dibuat nilai present, nilai sekarang bagaimana? Karena kan besaran annual benefitnya kan sebaran ya dari tahun kedua sampai ke-11. Nah, kita gabungkan semuanya di awal tahun. Maka di sini ada P per A sebesar 10% sebanyak 11 ya, N11 begitu kan ya. Nah, dihitung di waktu present. Begitu juga pada satu periode yang tidak ada, ini juga dihitung
jadi kan metodenya itu kan di-annualkan dulu baru di-presentkan. Nah, kemudian annual benefitnya kan di tahun pertama itu tidak ada, maka dibuatlah besarannya berapa begitu kan ya. Maka di sini ada perhitungan present per future, jadi kita nggak tahu di 1 tahun sisanya itu berapa dengan besaran 10% pada periode 1 gitu kan ya. N-nya adalah 1 dikurangi nilai gradien. Di sini kan ya gradiennya dari tahun ke-7 sampai tahun ke-12. Nah, ini nilai gradien, kemudian ada nilai future dari nilai sisanya. Nah, kalau kita lihat ya, dia akan dihitung pada masa present ya. Untuk nilai gradiennya besarannya 10% pada periode ke-6. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ada 6 periode ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan ya. Kemudian untuk yang future, karena dia tidak ada begitu kan, gradiennya di sini kan tidak ada ya. Untuk 6 periode sisanya, maka kita hitung untuk pengadaan future-nya seperti apa jika kita hitung di masa present dengan besaran 10% pada periode 6 sisanya. Di sini kan tidak ada ya, kita buat ada gitu kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, sedangkan nilai sisa sebesar nilai lamsam ya sebesar 300 juta yang ini, dia hanya di tahun ke-6 saja. Nah, ini juga dilakukan sebaran 6 tahun sebelumnya. Nah, jika dihitung di masa present itu seperti apa begitu kan ya. Jadi di sini P per F per future-nya ada 300 juta sebesar 10% dengan periode 6 sebelumnya. Kan di sini kan ya. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk nilai sisa karena di akhir periode, maka dihitungnya sebaran ke periode sebelumnya begitu ya. Jadi di sini N-nya menggunakan 12 dengan nilai future dan dihitung di waktu present. 500 dimasukkan nilai sisanya sebesar 500, kemudian dihitunglah berapa untuk nilai PWB-nya atau present worth benefit-nya. Jadi cukup menghitung benefit-nya saja. Sedangkan untuk PWC kita menghitungnya biaya cost yang keluar. Nah, berarti yang keluar di sini ada benefit, kemudian ada biaya operasional ya dengan nilai gradien 10 juta di situ. Kemudian ada biaya overhaul 100 juta di tahun ke-7. Nah, jadi misalkan ya ada investasi itu sudah di masa present di awal perencanaan, jadi tidak perlu menggunakan rumus seperti ini. Kemudian di situ ada annual cost-nya karena itu sebaran data ya 50 juta ya. Kalau kita lihat kan di sini 50 juta nih sebarannya di sini semuanya. Nah, dihitung di masa awal periode, maka dia digunakan rumus adalah present per annual, I, N. Ini adalah 10%, N-nya adalah 15. Nah, kemudian dikurangi nilai gradiennya. Di situ kan ada peningkatan 10 juta ya dari tahun kedua sampai tahun ke-12. Nah, dihitunglah di masa present, yaitu besaran gradien sebesar 10% dengan masa 12 bulan, 12 tahun. Kemudian ada biaya overhaul di situ sebesar 100 juta. Itu kan biaya future ya, pada tahun ke-7 maksudnya.
Nah, dihitunglah di awal periode di masa present, berarti kan hitungannya mundur ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi hitungannya begini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah gitu. Nah dihitunglah nilai PWC-nya, maka kita punya nilai PWB dan PWC, kemudian dihitung berdasarkan BCR. Ingat ya, PWB per PWC ini menghitungnya di masa present, bukan di sebaran data seperti metode annual equivalent ya. Lalu tentukan apakah PT Angin Berembus ini layak untuk kemudian mengambil keputusan sebagai berikut atau tidak ya. Itu untuk benefit cost ratio. Selanjutnya di sini juga ada metode payback period, di mana analisa payback period ini tujuannya untuk mengetahui seberapa lama investasi yang akan dikembalikan saat terjadi break even point ya. Dengan rumus seperti yang tertulis, yaitu KBCR sama dengan investasi per annual benefit dikalikan periode waktunya ya, atau sigma CFT lebih dari 0 gitu kan ya. Untuk kriteria keputusannya, apakah rencana satu investasi itu layak atau tidak, maka diperlukan suatu ukuran ya di situ ya, atau kriteria tertentu. Nah, untuk metode payback period ini, rencana investasi dikatakan layak apabila koefisien K atau jumlah periode pengembalian itu kurang dari sama dengan umur investasinya. Sebagai contoh, suatu investasi sebesar 120 juta rupiah akan diikuti oleh biaya operasional, sini ya, biaya operasionalnya udah nggak wajar ya, udah 10 juta per tahun. Nah sini nih, dan benefitnya 30 juta rupiah per tahun. Di sini ya ada benefit 30 juta rupiah per tahun. Umur investasi 8 tahun. Di sini setelah itu aset akan laku terjual 50 juta rupiah, yang nilai sisa 50 juta rupiah. Diminta hitunglah payback period investasi tersebut dengan rumus seperti yang sudah kita sampaikan di atas. Maka investasinya adalah 120 juta ya. Kemudian dibagi annual benefitnya ya, 30 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah dikalikan 8 ya, maka nilai K-nya didapatkan 6 tahun. Jadi kurang dari nilai E-nya dari 8 tahun, maka pada pengembalian investasi sudah memenuhi syarat kelayakan. Ada juga metode internal rate of return ya. Jadi ini berbeda dengan metode yang sebelumnya, di mana umumnya mencari nilai equivalent cash flow dengan mempergunakan suku bunga sebagai faktor penentu utamanya. Maka pada periode ini akan dicari adalah suku bunganya di saat NPV, yaitu net present value, yang besarannya sama dengan 0. Dengan metode ini kita mengetahui begitu ya, seberapa besar kemampuan cash flow untuk mengembalikan modal, atau di sini disebut dengan IRR, dan berapa kewajiban yang harus dipenuhi, MARR. Nah, ukurannya atau ukuran dia layak atau tidak apabila IRR-nya lebih dari MARR ya, atau modal yang harus dikembalikan itu lebih besar dari kewajiban yang harus dipenuhi gitu kan ya.
maka investasi tersebut layak kemudian dilakukan. Nah, kita ternyata hutangnya tuh lebih besar, hutangnya terlebih besar daripada pengembalian modalnya, maka investasi tersebut unfeasible ya, tidak layak untuk diambil. Sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan di latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.